Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Dogecoin. Jadi untuk hari ini Dogecoin mengalami penurunan sebesar 1,87%, teman-teman. Diperdagangkan di angka 0,1262 US dollar. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari Dogecoin ini hari ini ada di angka 19,23 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-9 di coin market cap, teman-teman. Sementara untuk volume 24 jam Dogecoin ini mengalami peningkatan 51,53%, ada di angka 910,6 juta US dollar. Dan untuk supply total serta supply yang beredar untuk Dogecoin ada di angka 152,33 miliar Doge, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2021, Dogecoin ini sempat menembus harga 0,7376 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga pada hari ini di angka 0,126, berarti sedang diskon 82% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa informasi terbaru tentang Dogecoin. Jadi yang pertama adalah bahwa Dogecoin ini terlibat dalam politik Amerika Serikat setelah Departemen Efisiensi Pemerintah yang dimiliki oleh Elon Musk itu sempat menampilkan logo Dogecoin yang memicu lonjakan harga sebesar 14% dengan kapitalisasi pasar mencapai 58 miliar US dollar, teman-teman. Namun tantangan hukum dari kelompok pengawas dan kesalahan kebijakan seperti pemotongan anggaran kesehatan itu menyebabkan logo dari Dogecoin dihapus dan Elon Musk akhirnya menjauh dari inisiatif ini. Kemudian yang berikutnya, apa artinya informasi ini, teman-teman? Artinya adalah bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Elon Musk terhadap Doge ini berdampak negatif bagi Doge karena ketidakstabilan politik itu merusak kepercayaan sebagai aset yang berfungsi nyata. Namun kejadian ini juga menunjukkan adanya relevansi budaya Dogecoin, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang peluncuran ETF pertama di Amerika Serikat. Jadi ETF Dogecoin pertama di Amerika Serikat itu mulai diperdagangkan pada bulan Desember, didukung oleh dana Doge senilai 90 juta US dollar dari Clean Core Solution. Selain itu, Grayscale dan 21 Share itu meluncurkan produk leverage. Sementara House of Doge yang terdaftar di Nasdaq itu mengakuisisi klub sepak bola Italia untuk melakukan branding, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif bagi Dogecoin karena ETF itu akan memperluas akses institusional meskipun terjadi penurunan harga tahunan sebesar 65%, menunjukkan bahwa adopsi belum mampu mengimbangi spekulasi berbasis meme, teman-teman. Nah, dengan adanya berbagai informasi ini, kita akan lihat untuk pergerakan Dogecoin secara tren pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk tren dari Dogecoin, hari ini trennya masih tren penurunan karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita lihat terjadi dead cross di indikator stokastik di time frame hari, teman-teman, di mana garis biru ini memotong garis kuning ke bawah, teman-teman.
Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan technical analysis. Kita akan melihat untuk technical analysis dari TradingView. Jadi kalau menurut pemantauan dari TradingView untuk Dogecoin ini mengalami kenaikan 1,90, naik lagi teman-teman, naik 2%, diperdagangkan 0,126 US dollar di market Binance pada hari ini teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk indikator dari Dogecoin teman-teman. Untuk moving average ini indikatornya adalah strong sell teman-teman. Jadi masih penjualan sangat kuat. Jadi kita lihat di sini TradingView menganalisa Dogecoin ini dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average ini mayoritas sinyalnya adalah sinyal penjualan teman-teman. Termasuk kita lihat di sini untuk EMA 50, SMA 50, EMA 100, SMA 100, EMA 200 ini semua menunjukkan sinyal penjualan untuk Dogecoin teman-teman pada hari ini. Ini kalau kita berbicara untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average. Sementara untuk indikator yang masuk dalam kategori oscillator, kita lihat di sini ada RSI. Untuk relative strength index ini kita lihat sinyalnya netral, kemudian untuk stochastic netral, kemudian kita lihat di sini untuk MACD ini sinyalnya pembelian teman-teman. Kemudian untuk Williams percent ring ini juga netral. Jadi kalau kita lihat untuk berbagai indikator yang masuk dalam kategori oscillator ini dominasinya masih netral teman-teman. Kemudian untuk kesimpulan hari ini berdasarkan analisa dari TradingView di penggabungan antara moving average digabungkan dengan oscillator. Untuk hari ini kita melihat untuk sinyal dari Dogecoin berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Ini sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan teman-teman. Karena kita lihat di sini untuk 13 indikator menunjukkan sinyal penjualan. Kemudian 10 indikator menunjukkan sinyal netral dan 3 indikator ini menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Jadi masih lebih dominan sinyal penjualan kalau kita melihat analisa dari TradingView. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang telah kita sajikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Dogecoin pada hari ini? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi mengenai Dogecoin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.